Pernah kok saya baca jurnal atau apa gitu, perempuan itu bisa dalam sehari itu membutuhkan berapa puluh ribu kata untuk dikeluarkan dibandingkan dengan laki-laki. Makanya disarankan untuk menulis. Jadi kalau misalnya kayak Aul tadi bilang bahwa introvert gitu ya. Belum tentu loh tulisannya dia itu introvert. Maksudnya kelihatan kalau dia introvert, bisa jadi dia di situ menjadi sangat gombal sekali loh, bisa aja. Jadi kan itu juga bisa jadi cara kita untuk berkamuflase ya, dengan cara menulis itu. Kita bisa penampilannya seperti ini, tapi ternyata tulisan kita mendayu-dayu. Oke, boleh dibilang hebat, tapi perempuan yang menulis itu dia punya nilai lebih. Misalkan cerpen itu juga ada sih bagaimana kita belajar mengeksekusi ending gitu. Ada ending yang terbuka, ending yang halus, ending yang sifatnya jelas. Itu tergantung tesnya penulisnya masing-masing gitu. Untuk cerpennya. Tergantung penulisnya. Iya. Padahal sebenarnya pembaca mengharapkan happy ending. Nah, iya, ya kan penulis adalah Tuhan di tulisannya kan gitu. Halo Tribuners, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di podcast Cakap Sana Cakap Sini bersama saya Elma Gloria. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita punya dua tamu istimewa. Mereka sama-sama cantik, mereka sama-sama penulis kreatif. Keduanya sudah hadir di markas besar Harian Surya. Mereka meluangkan waktu untuk kita berbincang soal perempuan menulis. Nah, mari kita sapa dulu. Halo Kak Happy, apa kabar? Halo Elma, selamat sore. Selamat sore, iya nih Kak. Sehat Kak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Dan ini Kakak Aulia Rizky. Halo Kak Aulia, apa Halo kabar? Kak, baik, alhamdulillah Bagaimana sehat. perjalanannya Kak dari Pasuruan? Butuh perjuangan dulu ya ini sampai ke Surabaya. Tapi senang alhamdulillah sekali. ya, kita selamat ya Kak ya sampai di sini. Nah, bicara soal menulis nih Kak. Nah, kenapa kita harus bisa menulis? Mungkin mengawali Kak Happy? Ya. Mengapa kita harus bisa menulis? Kalau kita bicara tentang menulis, kemudian kita ingat dulu zaman sekolah gitu kan, ya memang belajar menulis dan membaca seperti itu kan. Iya, betul. Jadi menulis itu kan keahlian dasar yang memang diperlukan gitu. Jadi semua manusia itu membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis karena kebelakangnya setelah kita menjadi dewasa, menulis itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita menuangkan apa yang ada di dalam diri kita gitu kan. Jadi unek-unek misalnya atau menanggapi sesuatu gitu dengan bahasa yang tidak perlu lantang gitu ya, tidak perlu harus ngomong atau harus tampil, kita tulis aja kayak gitu sih. Dengan menulis kita bisa menuangkan perasaan kita. Iya, itu salah satu cara untuk berekspresi dan berkarya tentunya. Dan menurut Kakak Aulia Rizky nih, kan bagaimana nih menurut Kakak, mengapa kita harus bisa menulis? Karena tidak semua orang pandai menulis. Karena tidak semua orang juga berbakat dalam menulis. Nah, kalau menurut Kak Aulia ini gimana? Mungkin kalau dibilang menulis harus berbakat, itu saya kurang setuju ya. Iya. Kenapa Kak? Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti bisa menulis. Hanya saja dia atau orang tersebut berminat atau tidak, mau atau tidak. Nah, jika memang berminat atau mau itu pasti bisa diasah atau dengan kata lain kita menyebutnya belajar gitu ya. Belajar dalam artian bagaimana tulisan kita bisa terstruktur dengan baik, kemudian mudah dimengerti, tidak asal menulis gitu. Kalau menulis juga bagi saya itu seni ya Kak ya. Jadi seni dalam artian bagaimana kita mencipta suatu struktur yang ada di dalam pikiran kita nih, otak kita, terutama
bagi orang-orang yang seperti saya, misalkan yang introvert gitu, yang dalam buku-buku ini saya menyebutkan seperti itu karena dalam menulis itu kita bisa menuangkan keruwetan-keruwetan gitu, keruwetan-keruwetan yang sekiranya ada di dalam pikiran diri manusia itu sendiri gitu. Dituangkan ibaratnya kalau seorang pelukis nih itu bagaimana mencipta sketsa gitu, mencipta yang ada di dalam imajinasi dia diciptakan dalam suatu wujud atau bentuk gitu. Wow. Menulis adalah seni. Nah, tapi di balik itu pasti ada manfaatnya nih kan Kak ya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat yang kita peroleh dari menulis? Kalau menurut Kakak Aulia, bagaimana? Manfaat kalau menurut pribadi diri sendiri dulu ya. Oke. Itu tadi kita sebagai mungkin yang lagi tren saat ini sebagai sarana untuk healing atau self healing. Penyembuhan diri. Iya betul. Trennya sekarang kan itu ya Kak ya, self healing. Self healing dalam artian yaitu tadi kita pasti punya pikiran-pikiran sendiri atau mungkin konflik batin seperti itu. Nah, hal-hal tersebut kalau disimpan kita sendiri itu kan tidak akan bisa istilahnya tidak bisa disimpan sendiri, nanti bakal emosi itu numpuk dan lain-lain. Bahkan di dalam psikologi sendiri kalau saya pernah baca-baca juga sih itu sebagai salah satu terapi. Jadi misalkan kita punya keruwetan pikiran atau mungkin yang benar-benar emosi yang belum bisa kita tuangkan atau mungkin tidak bisa kita sampaikan ke orang lain, kan sarananya menulis unsent letter gitu yang paling sederhana. Surat yang nggak usah dikirimkan. Jadi tuangkan aja tuh yang ada di pikiran, di dalam emosi, kemudian ya sudah, setelah itu kita akan merasa puas. Nah itu paling, kalau kataku manfaat yang paling mendasar seperti itu. Jadi sarana untuk berekspresi tadi, juga menuangkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam konflik batin kita gitu. Mungkin itu pandangan saya sebagai seorang introvert sih. Mungkin Kak Hep akan berbeda lagi gitu. Nah, kalau dari Kakak Aulia itu kan menulis adalah self healing, menyembuhkan diri. Nah, kalau dari Kak Happy gimana nih? Apa manfaat menulis? Manfaat menulis itu pertama memang plong ya kan, karena kita berekspresi. Manusia itu kan kebutuhan dasarnya adalah berkomunikasi. Betul. Saat kita nggak bisa mengkomunikasikan itu secara lisan, maka akan sangat baik sekali saat dituliskan, begitu kan? Iya. Kemudian manfaatnya kalau buat saya adalah saya menjadi lebih mengenal diri saya itu dengan cara saya menulis, gitu. Jadi saya menulis fiksi katakanlah. Oh, kemampuan saya menulis puisi atau cerpen itu seperti ini ya gitu. Karena setiap saat kita menulis, kemudian kita butuh waktu untuk mengendapkan tulisan kita. Nanti kita baca lagi kan. Kadang-kadang kita mendapati apa yang sudah kita tulis itu kemudian dibaca esok hari atau 2 hari kemudian lucu gitu loh. Atau bahkan bertahun-tahun. Nah, saya pernah seperti itu. Nah, iya kan. Diari saya lihat kok lucu jadinya ya. Iya, dan kadang nggak ada. Kok nulisnya gini banget sih gitu. Kok alay gitu. Kok bisa gini, kok bisa najis kayak gitu. Jadi itu kemudian dengan begitu kalau kayak kata Elma tadi kemudian bisa disimpan berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin gitu. Kemudian kita tahu kan, kita growing ya gitu. Jadi tulisan kita itu yang dulu mungkin masih banyak tanda serunya katakanlah kayak gitu. Sekarang enggak ya, kita menuliskan topik yang sama tapi sudah dengan cara yang lebih bagus nih. Bisa lebih dibaca gitu. Jadi menulis itu cara yang aktif sih untuk mengenali diri kita. Kalau bagi saya ya manfaatnya seperti itu. Itu makanya kemudian nggak peduli kamu tuh mau nulis esai atau kamu mau nulis cerpen atau kamu mau nulis puisi, tapi menulis itu penting gitu. Menulis adalah komunikasi interpersonal ya. Jadi komunikasi terhadap diri sendiri. Betul. Nah, semua harus bisa menulis termasuk perempuan ya. Mengapa perempuan juga harus bisa menulis? Ini dari Kakak Happy boleh berbagi cerita. Kalau buat perempuan secara spesifik, kenapa perempuan itu perlu? Bukan harus sih ya sebenarnya ya. Maksudnya perlu. Kalian itu perlu deh menulis. Disarankan. Itu karena ini empowering ya menulis itu. Coba deh sekali-sekali menulis apa aja. Misalnya curhat gitu ya. Daripada kita curhat ke orang yang mungkin rentan akan bocor ke orang lain lagi, itu kenapa nggak kita tulis aja
gitu. Nanti saat kita membaca lagi, maka kita akan pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru. Kayak misalnya, kayak gini aja kok aku tuh stres ya, gitu loh. Jadi itu akan membantu kita untuk kemudian nextnya, berarti aku harus bisa nih step ke depannya. Jangan sampai cuman yang begini aja bikin stres gitu. Karena perempuan itu kan orang yang oleh society diminta untuk menjadi orang yang multitasking. Nah, sekarang sederhana aja, misalnya kita adalah ibu-ibu dan kita juga perempuan pekerja, pasti kan tugasnya banyak sekali nih. Betul. Nah seperti itu, dan di sela kesibukan kita, maka kita bisa tuh dapat me time dengan menulis sebentar aja, paling nulis jurnal aja, hari ini ngapain misalnya gitu, atau kok sedang mendung nih ya, syahdu sekali, bikin puisi. Nah itu menjadi cara kita untuk menghibur diri kita, ya kan? Kita menjadi terhibur dan kemudian sejenak melepaskan diri dari kepenatan, gitu. Gitu nah, sih. Kalau dari Kakak Aulia, bagaimana nih Kak? Mungkin saya awali lagi dengan kenapa perempuan menulis. Bahkan seorang Kartini aja tidak akan dikenal kalau dia tidak menulis. Betul. Beliau tidak menulis, ya kan? Iya. Beliau dikenal dan dapat menginspirasi, bahkan empowering, nggak hanya perempuan sesama perempuan, tetapi semua, bahkan dikenang sampai hari ini karena beliau menulis, dan menulis dari surat-surat saja. Dan itulah mengapa menulis adalah adalah seni menuangkan apa yang ada di dalam pikiran gitu. Siapa tahu, kalau makanya harus belajar dalam artian mungkin yang ada di dalam pikiran kita adalah sebuah keruwetan misalkan, atau sebuah emosi yang dipendam kayak gitu ya. Itu tidak serta-merta dituangkan kemudian langsung jadi tulisan yang indah, tetapi bagaimana kita memolesnya agar tulisan dari sebuah keruwetan itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang dapat menginspirasi. Inspirasi kemudian yang dapat dibaca, memiliki nilai bagi pembacanya. Mungkin di situ. Jadi perempuan itu juga kan makhluk atau seorang yang spesial karena dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu kekayaan kata-katanya itu jauh lebih banyak gitu. Jadi begitu ya? Iya, kalau dalam medis itu pernah kok saya baca jurnal atau apa gitu, perempuan itu bisa dalam sehari itu membutuhkan berapa puluh ribu kata untuk dikeluarkan dibandingkan dengan laki-laki itu. Makanya bahkan pikiran perempuan, pikiran-pikiran dan konflik batin perempuan itu jauh lebih banyak gitu. Karena makanya perempuan adalah makhluk yang susah dimengerti, katanya begitu kan ya. Karena banyak sekali yang ada di dalam dirinya. Makanya disarankan untuk menulis. Kenapa? Karena di sini sarana untuk healingnya dia, sarana untuk istilahnya sebagai jalan untuk menuangkan apa yang menjadi kodratnya dia gitu kan. Bercerita, kemudian ngomong kan, bahkan kalau misalkan tidak menulis kan pasti suka bergosip misalkan. Nah, daripada bergosip kan iya kan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, dipoles bagaimana biar bisa jadi sebuah inspirasi, sebuah pembelajaran dan lain-lain gitu. Nah, berarti memang perempuan itu perlu dimengerti ya. Dan makanya perempuan perlu juga menulis, butuh menulis. Nah, inilah yang perlu kita ketahui Tribuners, selayaknya perempuan itu menjadi subjek yang aktif, mengemas diri sebagai pelopor pergerakan dan perubahan seperti yang dilakukan oleh Kartini ya. Setidaknya dalam ranah kecil, yaitu dari keluarga. Dan perempuan harus menulis karena perempuan penulis itu mempunyai daya tawar khusus di kehidupan sosialnya. Lantas apakah dari kakak-kakak ini tidak ingin menjadi perempuan yang nongkrong-nongkrong cantik di kafe dengan para sahabatnya gitu? Gimana nih? Cerita-cerita dong. Mungkin mulai dari Kakak Happy. Iya sih, kalau nongkrong-nongkrong sama temen ngobrol gitu, itu kan pasti beda ya. Bisa langsung dapat jawaban misalnya. Kayak bergosip pun pasti akan lebih oke kalau kita ngumpul gitu kan, ketemuan, daripada misalnya gosip by Zoom. Itu kan beda juga rasanya kayak gitu. Jadi apakah kita kepengen sebenarnya ngapain sih nulis, nongkrong-nongkrong aja dong. Loh, kenapa enggak dua-duanya? Nah,
Kita membicarakan sesuatu hal tentang menulis ya kan? Nah. Atau begini, atau misalnya nih aku nongkrong nih sama Elma gitu kan, terus kita ngobrol sesuatu yang menarik nih, sampai rumah ku tulis dong. Nah kayak gitu kan bisa. Jadi karena sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang butuh waktu khusus atau kamu harus masuk kamar nulis, kemudian baru keluar kamar setelah selesai. Nggak seperti itu. Jadi sambil lalu aja gitu. Kalau misalnya saya biasanya bawa buku catatan kecil gitu. Jadi misalnya dapat ide atau misalnya ada sesuatu yang lucu atau menarik nih di jalan, saya tulis aja gitu. 1 atau 2 kata gitu. Nanti saat kemudian saya buka lagi, itu bisa tuh jadi inspirasi buat bikin cerpen atau bikin puisi kayak gitu, atau bikin esai bahkan seperti itu. Jadi dari segala apapun yang kita lewati dalam sehari bisa kita tulis ya. Bisa banget. Jadi cerpen mungkin. Nah, bisa jadi cerpen yang mendayu-dayu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak Aul tadi bilang bahwa introvert gitu ya. Belum tentu loh tulisannya dia itu introvert. Maksudnya kelihatan kalau dia introvert, bisa jadi dia di situ menjadi sangat gombal sekali loh. Bisa aja. Jadi kan itu juga bisa jadi cara kita untuk berkamuflase ya, dengan cara menulis itu. Kita bisa penampilannya seperti ini, tapi ternyata tulisan kita mendayu-dayu misalnya seperti itu. Bisa aja. Nah, kan tadi Kakak Aulia menyebutkan dirinya adalah seorang introvert. Ya. Kalau aku baca dari buku Rumah Berdinding Kisah ya, ini saya membaca sebuah kalimat, introvert itu tidak menyukai keramaian. Betul ya, begitu ya Kak Aulia? Tergantung kebutuhan. Tidak menyukai keramaian jika memang sudah dirinya lelah. Ya itu tadi butuh me time. Me time sarananya ya biasanya dengan menulis gitu. Tapi memang setiap orang dalam menulis itu punya gaya sendiri-sendiri gitu. Kadang ada orang yang tidak bisa menulis di dalam kamar gitu, nggak ada. Jadi harus tergantung tempat. Iya, nggak tergantung suasana hati. Tergantung ininya, caranya dia. Mungkin pembawaannya ya, kepribadiannya dia, bagaimana dia merasakan pengalaman dalam kesehariannya itu gitu. Begitu ya. Ada juga kayak kemarin Kak Vivin ya, justru Kak Vivin itu mungkin harus traveling dulu atau keluar dulu untuk mencari inspirasi, bahkan untuk mencari inspirasi. Seorang Dewi Lestari pun juga bilang kalau harus berolahraga dulu, harus ke pasar dulu baru bisa menuangkan tulisannya gitu. Jadi tiap orang nggak bisa disamain sih gitu cara-cara menulisnya. Wow, luar biasa. Nah, berarti sebagian besar introvert itu menumpahkan perasaannya melalui tulisan. Nah, lantas apakah orang-orang ekstrovert yang lebih banyak berbicara ini bisa menulis? Nah, kalau dari Kakak Aulia sendiri bagaimana? Kalau seorang ekstrovert ya, ekstrovert itu saya juga kurang paham juga. Cuman kalau dari teman-teman sih mungkin kayak misalkan di keramaian justru mereka harus bertemu orang. Kalau tidak bertemu orang maka ide atau gagasannya itu tidak akan muncul gitu. Justru dari mengamati dengan bertemu orang dulu. Itu kalau ekstrovert sih biasanya. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk bisa menulis. Tidak, semua orang bisa. Bahkan seorang ekstrovert itu bahkan justru kemungkinan akan memiliki ide dan gagasan yang lebih kaya. Wow, luar biasa. Karena mereka senang untuk berinteraksi gitu dengan orang lain. Pokoknya tanpa memandang suasana hati karena setiap hari selalu happy begitu ya kalau untuk orang-orang ekstrovert. Oke, kalau menurut Kakak Happy bagaimana? Iya, kalau saya sih nggak membedakan introvert dan extrovert ya. Semua orang pada dasarnya bisa menulis kok, terutama yang sudah bisa bikin akun medsos. Kalian ngapain kalau nggak nulis? Bikin status, caption ya. Bikin status kan nulis juga. Iya, jadi kan menulis itu tidak harus bikin artikel gitu kan. Kalian bikin caption, kalian bikin status, itu kan kalian menulis juga. Seperti itu kan. Jadi nggak ada alasan kalau kemudian nggak bisa nulis seperti itu. Cuma apakah kalian akan mengasah itu menjadi sesuatu yang misalnya bisa dibaca oleh publik. Ya. Nah kalau misalnya kamu menginginkan tulisanmu dibaca oleh publik, maka kamu harus belajar.
seperti apa sih seleranya publik gitu. Jadi kan karena kita pengennya nih ada yang baca nih tulisan kita nih. Jadi kita mau nggak mau harus belajar seperti apa biar dibaca, topik-topik apa yang disenangi gitu kan. Terus tulisan seperti apa yang bagus, yang menarik dan membuat orang pengen baca terus. Nah itu kan beda ya. Jadi menulis itu profesional atau tidak profesional pasti semua orang bisa gitu. Begitu ya Kak ya. Nah jika nih ya saya mau tanya lagi nih, jika orang introvert dan ekstrovert sama-sama diberikan tantangan untuk menulis, ya katakanlah menulis cerpen, cerita pendek. Nah dari mana sih kita menilai kualitasnya? Nah alur ceritanya kah, gaya bahasanya kah, atau penggambaran suasananya? Siapa? Kak Heb dulu deh. Kak Heb boleh? Jadi itu untuk dikonsumsi publik gitu misalnya. Iya. Kalau untuk dikonsumsi publik pasti yang pertama adalah yang paling penting kalimat pembukanya, gitu. Selain judul ya. Jadi judul itu akan membuat kita menengok, ya kan? Judulnya oke atau enggak gitu. Saat kita merasa oh judulnya lumayan, kita akan baca nih kalimat pertama, paragraf pertama. Saat kita merasa di situ, ih seru, kita akan lanjut. Tapi kalau di situ sudah apaan sih, aneh banget, absurd, nah kita tinggal tuh pasti tuh. Jadi kita tanpa kita harus find out siapa yang nulis, apakah dia seorang pendiam atau tidak, ataukah dia cewek atau cowok gitu kan. Tapi ya itu tadi, jadi judul yang bisa memanggil publik, kemudian paragraf pertama biasanya seperti itu, sebelum kita bicara tentang alur dan kemudian kita bicara tentang konfliknya gitu. Betul. Ya. Jadi gaya bahasanya kalau menurut saya penting. Kalau dari Kakak Aulia, bagaimana Kak menilai kualitasnya? Setiap tulisan itu pasti punya indikator atau unsur ya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Itu kalau misalkan ingin belajar itu ada pembelajarannya masing-masing, dari mungkin tadi yang salah satunya disebutkan bagaimana membuat alinea pembuka yang menarik dan judul, tentunya setelah judul alinea pembuka yang menarik. Kemudian dari alurnya jelas, dan itu banyak sekali macam-macam alur ini, alur itu, maju mundur atau mungkin flashback. Nah itu macamnya banyak sekali, dan bagaimana menilai bagus atau enggaknya itu dari semua unsur itu Kak. Kalau menurut saya sih, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi semua unsur diramu jadi satu. Apakah sajiannya ini menarik gitu? Seperti misalkan masakan gitu ya, kita nggak bisa menilai dari mungkin hanya rasanya atau mungkin dari tampilannya aja, tapi secara utuh whole sajiannya itu bagaimana gitu. Jadi, dan yang paling penting mungkin yang mungkin sekarang sering diingatkan, tapi banyak orang yang agak malas untuk menengok itu adalah struktur kalimat. Jadi tidak dipungkiri kan kita menulis pakai bahasa Indonesia ya. Nah kita biasakan menulis pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam artian dalam ejaan, pemilihan diksi itu jelas. Kemudian dari struktur. Jadi mana subjek, mana predikat, paling enggak dalam satu kalimat itu seorang yang membaca tulisan kita itu tidak, ini maksudnya apa sih? Nah itu jadi strukturnya benar-benar ditata. Itu mungkin Kak Heb lebih paham ya, kayak seperti itu. Memang. Jadi nggak menggantungkan editor aja gitu Kak. Betul Kak. Apalagi kalau di caption Instagram juga harus jelas ya kan struktur penulisannya. Ini orang pasti nyambung nggak ya, ngerti nggak ya apa yang kita tulis. Nah itu karena kembali lagi ke komunikasi ya, apa yang kita tulis itu adalah pesan untuk para pembacanya. Betul ya Kak ya. Oke, lantas benarkah perempuan yang menulis itu adalah perempuan yang hebat? Jika benar, apa alasannya? Boleh dari Kakak Happy? Bukan perempuan yang hebat sih kalau menurut saya. Oke, boleh dibilang hebat, tapi perempuan yang menulis itu dia punya nilai lebih. Apa itu nilai lebihnya, At least Kak? buat dia sendiri. Itu tadi yang seperti saya bilang di awal, bahwa dia menjadi lebih mengenali dirinya sendiri. Kemudian
dia punya cara untuk mempengaruhi sekelilingnya lewat tulisannya dia. Itu. Betul. Seperti itu. Jadi kenapa kalau menulis dan tulisanmu bagus, kenapa kamu harus dikirim ke media atau kamu publikasikan, misalnya bisa lewat medsos ya kalau sekarang. Kenapa harus begitu? Ya supaya orang lain tahu gitu. Apa yang kamu pikirkan itu mungkin itu berguna buat orang lain gitu. Betul. Kan. Dan mungkin ada orang yang punya pemikiran yang sama tapi tidak berkesempatan untuk menuliskan yang seperti itu gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak harus kemudian disebut hebat atau enggak hebat ya. Tapi pasti punya nilai lebih seperti itu. Karena setidaknya dia kemudian bisa mengkomunikasikan ide-idenya begitu. Karena kalau sudah bisa menulis pasti bisa ngomong juga. Oh ya? Ya, jadi misalnya nih nulis buku gitu kan. Terus saat buku itu dibedah, maka kemudian mereka yang tadinya diam itu dia akan bisa bercerita. Kenapa sih harus nulis ini? Kenapa sih judulnya harus ini? Dia pasti akan bercerita gitu loh. Karena itu adalah sesuatu yang selama ini ada di dalam pikirannya dia kan. Kemudian dia tuangkan di dalam kalimat-kalimat yang kemudian dibaca orang lain dan orang lain itu memberikan respons. Nah, itu kemudian terjadilah komunikasi. Berhasil. Komunikasi. Nah, kalau menurut Kakak Aulia bagaimana? Perempuan hebat itu kan relatif sekali ya, nggak serta-merta menulis kemudian hebat, tidak. Banyak sekali perempuan yang tidak ada hubungannya hebat dengan menulis, tapi di sini saya mungkin bisa menyebutnya dengan berdaya ya Kak ya. Jadi berdaya bagaimana seorang perempuan itu bisa mengkomunikasikan ide dan gagasannya menjadi untuk disampaikan kepada halayak, kepada sesama, bahkan menjadi sebuah inspirasi seperti itu. Saya kembali lagi ke contoh seorang Kartini itu tadi. Beliau kalau tidak menulis, tidak akan ide-ide hebat itu tidak akan dikenal gitu. Jadi menulis adalah sarana untuk menuangkan gagasan yang siapa tahu gagasan dari seorang wanita yang tadinya tidak menulis itu ternyata hebat gitu. Bukan wanitanya tetapi gagasannya gitu. Jadi seorang wanita yang menulis, perempuan penulis itu adalah perempuan yang mempunyai privilege untuk menyampaikan ide gagasannya kepada orang lain gitu. Kenapa tidak belajar kalau seperti itu? Kenapa kita tidak belajar untuk berdaya gitu? Berdaya untuk tadi mempengaruhi orang lain atau mungkin minimal menyampaikan apa yang menjadi gagasan dari diri kita gitu. Nah, betul. Dan lantas bagaimana menurut kakak-kakak tentang perempuan yang tidak menulis? Jadi mungkin ya mereka tidak punya wadah untuk komunikasi kepada orang. Lantas bagaimana sih cara mereka menyuarakan pendapat mereka? Nah, kalau dari Kakak Happy gimana? Perempuan yang tidak menulis itu artinya yang maksudnya tidak punya buku atau bagaimana tuh? Ya itu, dia mungkin tidak punya, mungkin untuk curhat, tidak punya handphone kan, ya sebagai saluran komunikasi itu tadi. Menurut kakak bagaimana cara mereka untuk menyuarakan pendapat? Oke. Menulis itu kan salah satu sarana aja untuk berkomunikasi, tapi itu menurut saya adalah sarana yang paling oke gitu kan, karena itu bisa jalan in and out itu tadi, jadi buat kita dan buat sekitar kita gitu. Jadi kalau ada perempuan yang tidak menulis ya nggak apa-apa, itu kan pilihan gitu kan. Itu pilihan. Mungkin dia bisa mengkomunikasikannya lewat gambar misalnya, atau mungkin dia bisa merekam podcast yang tidak dipublish gitu, seperti yang kami lakukan. Sering kami lakukan seperti itu. Jadi ada banyak cara gitu. Tapi mengapa harus menulis sih? Gitu. Menulis itu kan meninggalkan jejak. Gitu. Meninggalkan jejak di dunia ini, bahwa kita pernah eksis di dunia ini. Buktinya apa? Tuh kita pernah, tuh ada tulisan kita. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, menulis seperti ini, menulis buku itu adalah aktualisasi diri kita. Ini loh kita penulis, gitu ya Kak? Iya betul, seperti itu. Dan mengapa
Makanya kalau kayak penulis itu kenapa penting berkomunitas? Karena biar dia bertemu dengan teman-teman yang kalau bahasanya sekarang sefrekuensi gitu. Bahwa mereka ini setidaknya ada di kelompok orang-orang yang mengakui bahwa menulis itu bermanfaat banget loh, setidaknya buat kita sendiri gitu. Jadi kenapa kita tidak berkumpul bersama, kemudian kita saling berbagi ilmu seperti yang kita lakukan di Perlima kan? Kita sering sharing ide, kita saling mengkoreksi tulisan gitu. Kita saling berbagi ilmu. Kalau misalnya ada satu yang habis dapat ilmu yang bagus, akan di-share gitu ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan itu untuk kemudian bermanfaat. Seperti itu. Banyak sekali manfaatnya ya berkomunitas itu. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita adalah orang-orang yang senang menulis, kita berkomunitas. Gitu. Berarti salah satu caranya adalah dengan masuk ke Perlima ya, contohnya. Betul. Kita bisa belajar berperan, mengambil peran juga, kita bisa berkreasi, berkarya. Nah, jadi memang menjadi perempuan itu menurut saya ya agak sulit, tapi ya itu tadi sebenarnya gampang kok. Karena sulit, harus, tapi kenapa aku perempuan? Gitu ya tantangannya. Iya, apalagi yang tadi kan tidak bisa menulis, sebenarnya masih punya sarana. Gitu. Betul. Jadi mungkin mereka yang tidak menulis itu membaca gitu kan. Jadi mereka tidak suka menulis gitu atau malu misalnya setidaknya menulis. Mereka membaca. Mereka pasti membaca dong kayak gitu. Jadi saat orang lain memilih untuk menjadi pembaca, ayo kita memilih menjadi penulisnya supaya ada yang dibaca, supaya ide-ide kita sampai ke mereka seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau dari Kakak Aulia, kalau berkomunitas ya selain ya apa yang disebutkan benefitnya tadi oleh Kak Happy, kalau saya sih lebih ke istilahnya itu sebagai wadah untuk saling menyemangati dan mengapresiasi. Jadi apapun yang kita lakukan yang tadi sefrekuensi, dibilang misalkan aku lagi malas nulis nih, stagnan. Aku juga dulu pernah merasakan hobi menulis ini waktu kuliah, tapi saya tidak berkomunitas sama sekali gitu. Tidak berkomunitas ya akhirnya mandek, ya sudah, tidak ada yang menstimulasi gitu. Tidak ada yang saling mengingatkan atau menyemangati. Dan pada saat misalkan nih aku kirim cerpen gitu lolos ke media, ya sudah, setelah itu senangnya diambil sendiri, nggak ada yang mengapresiasi, wah selamat ya lolos atau apa gitu. Nah, sejak saya gabung di Perlima, saya merasakan itu perbedaannya. Jadi ada bedanya, memang banyak sekali perbedaan bagaimana kita jika hobi menulis berkomunitas dengan tidak berkomunitas. Di Perlima misalkan kayak ini ada buku, ini kan berawal dari keisengan ya Kak Happy ya. Jadi keisengan Kak Wina Bojonegoro, pendirinya Perlima itu menantang kita semua pada saat itu, kalau nggak salah momennya adalah momen habis lonjakan kedua COVID. Jadi mungkin banyak sekali orang-orang yang lagi berduka atau mungkin lagi pikirannya kalut, mungkin lagi dan lain-lain setelah lonjakan kedua itu. Nah, di sini Kak Wina menantang, ayo nulis jurnal gitu. Jurnal 1 bulan, tiap hari nulis tentang, tapi dikasih tema nih tentang rumah gitu. Nah, setelah dikumpulkan banyak yang sudah goal 30 hari tanpa henti. Nah, ini padahal cuma nulis status ya Kak ya, di Instagram boleh, di Facebook boleh, nyatanya bisa gitu. Dan bisa gitu, setiap orang yang tadinya waduh aku kayaknya nggak bisa nih, aku bakal bolos atau apa, ternyata yo banyak gitu, banyak yang bisa menulis ini dan itu diolah menjadi buku ini gitu. Nah, di sini aku istilahnya itu jika tidak ada komunitas yang menyemangati, istilahnya memberi stimulus seperti itu, ya bakalan mandek gitu. Paling juga males nulis lagi, ya itu tadi tergantung mood gitu, atau mungkin ketumpuk kesibukan, ya udah nggak produktif lagi gitu. Nah, itulah pentingnya berkomunitas di sini. Dan terima kasih Perlima, beneran yang namanya program kerjanya itu tiada henti ya Kak ya. Jadi beneran dalam setahun itu setelah program ini nanti launching buku ini, pelatihan. Nah, itu saya merasakan manfaatnya banget gitu. Berarti bergabung di Perlima, kakak-kakak ini merasakan yang namanya penilaian dan apresiasi ya, mungkin dari bedah naskah. Nah, disitulah kan merasakan apa ya menurut orang-orang tentang
tulisan kita begitu ya, dan akhirnya kita perlu merevisi hingga akhirnya terciptalah buku yang ini, Rumah Berdinding Kisah gitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, waktu dikasih tantangan 30 hari menulis itu gimana perasaannya kakak-kakak ini? Apakah merasa kesulitan? Tapi pasti ya ada kesulitan ya. Pasti ya. Bayangkan 30 hari. Kan pasti kita kadang merasa malas atau kita merasa sibuk dengan segala urusan yang ada. Nah, kalau menurut Kakak Happy bagaimana? Iya, tantangannya ya malas itu tadi, atau nggak bisa bagi waktu gitu. Misalnya ada tugas yang memang harus diselesaikan pada hari itu. Aduh, tapi lupa tadi jurnalnya belum nulis gimana nih gitu. Selalu ada seperti itu. Tapi kan karena kita melihat nih, misalnya nih sudah baring-baring gitu kan, melihat statusnya, aduh kok teman-teman pada nulis ya. Nanti aku ketinggalan dong. Seperti ada begitunya. Ada begitunya ya itu tadi karena berkomunitas itu tadi kan. Jadi kayak yang nggak mau kalah dong. Teman-teman nulis kok, aku juga nulis toh nggak panjang gitu kan. 1 atau 2 paragraf aja gitu kan. Nulis dan topiknya kan menarik, maksudnya rumah, tentang rumah gitu. Siapa sih di sini yang tidak tidak suka kalau ada di rumah gitu. Bahwa mendengar nama rumah aja udah bikin kita kebayang kenyamanan, ya kan. Jadi kan banyak sekali yang bisa ditulis sebenarnya seperti itu. Jadi yang hal sederhana misalnya pintu atau pagar, apapun bisa jadi tulisan kayak gitu sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, dengan melihat teman-teman kok semangat, kenapa aku enggak? Jadi kita terpacu, itu tadi stimulannya. Iya, berarti kita didorong oleh teman-teman yang sudah memberikan revisi ya. Wow, kalau dari Kakak Aulia, apa kesulitannya Kak mendapatkan tantangan 30 hari menulis? Itu tadi sih waktu ya. Jadi apalagi kalau kita beraktivitas misalkan nih dari pagi kemudian kerja sampai malam baru pulang ke rumah, capek gitu rasanya. Yang namanya pegang HP itu kan kerjaan semua ya isinya ya. Kadang kepingin tak lempar aja gitu terus tidur gitu. Cuman kalau misalkan inget tantangan itu, aduh aku kok masih kayak punya PR untuk nulis gitu ya, kok sayang mau bolong gitu. Ya akhirnya dengan mengamati dengan temanya rumah ini, jadi kan kita memang pulang ke rumah di akhir hari, akhirnya kita bisa mengamati apapun yang ada di rumah, termasuk ya saya ini bahkan berawal dari tulisan mengamati lilin gitu, lilin yang ada di rumah pas mati lampu pulang capek habis kehujanan gitu, ada lilin di atas meja, ya kemana-mana akhirnya pikiran gitu, akhirnya kok rasanya bagus ya untuk dituangkan atau apa gitu lah ya. Bisalah nanti 1-3 paragraf gitu bisa terstimulus gitu. Iya. Tadi kan kita juga menyinggung soal Kartini ya. Nah, belajar dari sosok Kartini ini ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu adalah karya dari seorang perempuan tangguh yang menceritakan kehidupan dan kesulitan pada zamannya. Nah, pada zaman Kartini itu kan semua perempuan harus tunduk pada bendera patriarki. Nah, dari karya Kartini itu juga kita bisa melihat bagaimana cara berpikir Kartini, bagaimana bentuk keaktifan di kehidupan sosialnya, dan kemudian karakter pergerakannya, cita-cita serta keresahannya. Nah, lantas menurut kakak-kakak di sini, bagaimana sih upaya perempuan Indonesia zaman sekarang ya untuk mencontoh Kartini yang pantang menyerah dan berani gitu, menulis dan terus menulis. Nah, kalau dari Kakak Happy bagaimana? Iya, Kartini itu kan orang yang melebihi zamannya ya pemikirannya. Jadi makanya saat dia menuangkan itu ke dalam tulisan kita terkaget-kaget gitu. Ada ya perempuan pakai kain kayak gini loh, dan biasa aja kan dia itu gitu. Kok bisa? Sederhana. Kok bisa ya sepertinya. Itulah yang kemudian betul. Iya, makanya itu yang kemudian menginspirasi kita juga di Perlima supaya ya itu tadi loh. Kalau kita kalau Kartini nggak ngapa-ngapain, jadi dia pendam aja tuh semuanya tuh, ya kita nggak tahu tentang apapun. Itu tadi makanya perlu untuk menjejakkan jadi dalam tulisan ya apa yang ada di dalam pikiran kita, ide-ide kita. Mungkin tidak sebagus Kartini gitu kan, tapi tulisan-tulisan kita itu pasti akan menjadi inspirasi kok. Percaya aja deh, meskipun itu hanya misalnya sajak
pendek gitu atau cerpen gitu. Saat itu dibaca oleh orang, maka setidaknya orang itu akan kemudian tahu, penulisnya nih lagi jatuh cinta nih kayak nih kalau cerpennya kayak gini. Kayak gitu loh. Jadi setidaknya menjadi warna. Nah, dengan kita kalau dulu Kartini memberikan ide-idenya dia yang brilian itu kemudian menginspirasi kita semua, maka sekarang kita sudah diajari tuh untuk menjejakkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa kita tidak menulis? Tidak harus yang sophisticated ya, tidak harus yang wow, tidak harus yang rumit-rumit, tidak harus yang istilahnya nuturi gitu. Kita nulis yang lucu-lucu, bikin orang tersenyum kan juga ibadah. Iya, betul. Seperti itu. Jadi sederhana aja. Nah, ya. Berarti dengan menulis kita bisa mengambil peran dalam masyarakat, ya kan, berkarya, berkreasi, dan nggak kalah loh dari kaum laki-laki ya. Betul. Terutama itu. Jadi mendobrak patriarki itu dengan begitu. Wow. Karena kan kita nggak bisa nih orasi terus kemudian melawan tuh bapak-bapak yang ngomong kalau dikasih mic kan mereka juga lebih kenceng dong ngomongnya. Ditulis aja deh, desain gitu kan. Nanti orang-orang akan kemudian oh iya ya, seperti itu. Nah, kalau dari Kakak Aulia sendiri bagaimana nih Kak? Sarana untuk bersuara ya. Jadi sarana untuk menyuarakan apa yang jadi gagasan seorang wanita. Katakan kita hidup di zaman yang mungkin masih patriarki kuat. Tidak bisa dipungkiri dari segi misalkan dari segi pekerjaan dan lain-lain, itu pasti masih ada beda antara wanita dan laki-laki gitu, perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana seorang perempuan ini mengutarakan apa yang menjadi keresahannya, kemudian apa yang menjadi pemikirannya. Karena bagi saya emansipasi itu adalah sebuah kondisi di mana seorang wanita itu didengar suaranya, didengar apa yang menjadi gagasan dan idenya. Nah, kalau mau didengar dengan bersuara atau berteriak atau mungkin melawan laki-laki, ya kita seperti kita seperti kita akan kalah gitu. Jadi ini paling gampang deh, media paling gampang untuk menuangkan gagasan adalah dengan menulis gitu. Menulis istilahnya itu dengan silent movement. Nah, silent movement gitu. Bahkan di zaman kemerdekaan kita kan juga peran dalam istilahnya media cetak itu sangat besar gitu perannya untuk istilahnya mengobarkan semangat dan lain-lain gitu. Kalau kita bicara masalah tulisan yang sophisticated tadi ya. Nah, untuk seorang wanita bahkan banyak sekali, misalkan nih apa yang dirasakan wanita saat menyusui atau saat hamil atau saat bekerja dengan menyusui anaknya, nggak ada yang bisa merasakan kalau tidak seorang wanita itu sendiri. Nah, kalau tidak ditulis atau tidak disuarakan lewat mana ya? Hanya bisa lewat tulisan gitu. Kita menulis artikel entah dari media dari bidang kesehatan gitu, kita bisa mengkaji itu, atau mungkin dari semacam curhat ya Kak ya. Jadi tulisan yang ringan saja, berbagi pengalaman bagaimana seorang ibu menjadi ibu yang menyusui sambil bekerja. Nah itu kalau ya orang laki-laki tidak akan bisa merasakan itu, hanya seorang wanita yang bisa gitu. Kemudian juga lebih ke istilahnya mungkin yang lebih tren kekerasan seksual dan lain-lain yang banyak sekali masih korbannya adalah wanita. Kenapa yang korban justru semakin dipojokkan dan lain-lain? Itu yang bisa bersuara ya hanya wanita gitu, yang istilahnya itu yang mengerti bagaimana ide gagasan itu untuk istilahnya itu disampaikan ke orang lain itu kan seorang perempuan. Bagaimana? Ya dengan menulis gitu. Nah, betul. Seperti tadi saya lihat di salah satu media ada seorang perempuan yang memakai baju mungkin agak terbuka. Dia mengalami pelecehan seksual oleh driver taksi online. Dan dia menuliskan ya apa yang dia rasakan di dalam taksi online itu, dan videonya juga ada. Nah, ini saya kebetulan dapatnya dari Instagram. Nah, dari situ kan berarti ya itulah bukti bahwa perempuan itu harus menulis untuk menyuarakan keresahannya. Begitu. Nah, betul. Kalau nih saya sebagai penulis pemula ya, saya ingin mendapatkan nih tips menulis dari kakak-kakak semua nih. Bisa nggak sih kakak-kakak semua ini memberikan tips menulis? Gitu. Tips menulis itu berarti kamu harus banyak baca dulu. Dari membaca kita bisa menulis.
kita membaca karena begini, kalau ini saya menceritakan diri saya sendiri aja ya. Jadi saya sangat suka sekali membaca gitu kan. Tapi keberanian saya untuk menulis itu baru muncul setelah kuliah gitu. Itu pun tulisan-tulisan yang tidak pernah ditaruh di mana-mana. Jadi hanya ada di komputer gitu kan, bikin cerpen. Misalnya sedang patah hati bikin cerpen, atau sedang jatuh cinta bikin puisi gitu. Itu baru berani begitu. Itu setelah membaca lama gitu kan. Karena apa? Karena ya memang butuh untuk mengumpulkan nyali gitu. Kita menulis itu kan sesuatu hal, kegiatan yang aktif. Jadi kita perlu bekal. Bekalnya apa ya? Setelah kita punya banyak sekali bacaan yang kemudian bisa kita refer gitu kan. Itu kemudian kita akan setidaknya bisa menulis dengan baik. Begitu. Jadi karena ada yang kita rujuk, misalnya menggemari Dewi Lestari gitu. Pasti kita akan tertantang untuk Dewi Lestari itu sukanya bikin diksi yang ada di kamus, tapi kita tidak pernah tahu bahwa itu tuh ada dan ada artinya. Nah, maka kemudian itu menginspirasi saya untuk bikin cerpen, berarti ya pakai diksi apa ya yang nggak pernah ada. Kemudian saya akan kembangkan itu untuk menjadi cerpen. Ya kayak gitu-gitu. Jadi itu tadi membaca bisa menjadi sumber inspirasi, kemudian bisa menstimulasi, kemudian itu menjadi bekal kita untuk menulis. Jadi kalau aku pengen nulis nih Mbak, ya apa-apa silahkan nulis aja gitu. Tapi disertai dengan kegiatan kamu membaca, karena itu akan membantu banyak sekali. Iya. Berarti membaca memperkaya kosakata, betul ya kan? Jadi kita tahu nih diksi-diksi yang baru yang kita nggak pernah dengar gitu kan? Atau mungkin bukan diksi baru sebenarnya, lama, tapi kita nggak pernah dengar dan ternyata kok maknanya bagus ya gitu, dan kok nemu sih orang ini. Nah, lama-lama kita akan merasa begitu saat kita punya idola yang kemudian selalu membuat kita untuk atau menginspirasi kita untuk menghasilkan kreasi yang lebih bagus, maka kita akan tertantang terus gitu loh. Misalnya kok bisa sih bikin cerita kayak begini, aku juga bisa Nah seperti itu loh. Jadi ada yang kemudian menjadi acuannya kita. Itu penting untuk guidance kita saat menjadi penulis ya. Kalau kita memang pengen menjadi penulis yang kemudian karya kita dibaca oleh orang gitu. Karena setidaknya pasti acuan kita akan ke penulis idola kita gitu kan. Benar sekali. Wow. Nah kalau dari kakak, kalau diibaratkan nih menulis itu kayak kita menuang ya. Jadi kita ibaratkan pikiran kita atau diri kita itu sebuah teko gitu ya. Apa yang mau dituang kalau nggak ada isinya, berarti kita harus ngisinya dengan membaca. Tadi kata Kak Heb. Yang kedua, kalau saya pribadi menilai itu dengan melatih kepekaan. Nah, melatih kepekaan apapun itu, bahkan membaca itu tidak, kalau bagi saya literasi itu tidak hanya membaca sebuah tulisan di atas kertas saja, tetapi kita bagaimana mengerti sebuah isu atau mungkin mengerti sebuah sebuah kejadian lah gitu. Itu bisa kita, kalau di zaman sekarang kan bisa dari mana saja, bisa dari podcast, dari YouTube dan lain-lain. Itu melatih kepekaan terhadap sebuah isu. Katakan misalkan tadi tentang pelecehan seksual gitu, kok ada ya tentang pelecehan seksual kasus A gitu. Nah, kita kalau tidak melatih kepekaan, kita kalau tidak kepeka atau kan masa bodoh kan gitu kan ya, masa bodoh dengan berita ini gitu. Aku juga nggak kenal dia gitu, nggak ngurus dia mau gimana nasibnya atau gimana gitu. Tetapi kalau seorang ingin menjadi penulis gitu, bahkan jangankan penulis yang profesional, yang pemula aja itu harus memiliki kepekaan terhadap itu. Sebagai contoh aja, misalkan kita menulis status WA aja wis. Ya kan, kalau misalkan kita sehari-hari pulang pergi dari kantor ke rumah gitu ya. Kalau kita tidak peka terhadap apa yang kita di perjalanan itu, kita ketemu orang apa aja sih. Kita berinteraksi dengan kejadian apa saja. Misalkan kok ada yang lucu ya, ada tukang ngarit gitu, tukang ngarit di pinggir jalan lagi benain sepedanya atau gimana, lagi kesulitan. Itu kalau kita peka atau bisa melatih kepekaan kita, itu akan bisa jadi tulisan, paling nggak status WA atau apa gitu. Betul. Mungkin bisa jadi seni tadi, mungkin kita bisa jadi puisi atau mungkin bisa jadi cerpen dan lain-lain gitu. Peka melihat sebuah bencana, misalkan banjir di mana-mana, itu
kalau kita asah kepekaan kita itu akan jadi tulisan gitu. Betul. Dengan selain membaca juga perlu karena apa yang kita tuang itu biar berkualitas gitu. Berarti kita harus melatih kepekaan kita terhadap hal-hal kecil sekalipun ya. Seperti tadi mungkin kadang kasus pelecehan seksual itu kita mungkin sebagai perempuan yang di media ya, bekerja di media mungkin bisa juga menceritakan kembali. Nah, kepada halayak supaya halayak itu juga bisa yaitu tadi mengontrol dirinya dan kemudian juga bisa belajar dari apa yang terjadi, ya kan? Begitu. Jadi betul. Wah, begitu kita harus melatih kepekaan kita harus banyak membaca juga ya. Nah, kemudian kita tadi juga belajar tentang perlima ini apa ya sebenarnya, karena nggak semua orang tahu tentang perlima nih Kak. Bisa nggak sih Kak menjelaskan kepada Tribuners perlima itu apa? Nah, komunitas penulis perempuan. Perlima itu perempuan penulis Padma. Perempuan penulis Padma. Iya, jadi berangkatnya itu dulu dari kelas menulis. Jadi ada kelas menulis yang setelah kelas itu selesai, anggota kelasnya tuh masih saling satu sama lain masih sering ngobrol gitu kan. Jadi yuk bikin grup aja deh gitu. Terus kenapa bikin grup aja? Kenapa kita nggak bikin komunitas yuk? Mungkin nanti banyak nih yang kemudian sama kayak kita merasakan bahwa sangat terbantu sekali loh ternyata ngobrol dengan teman-teman yang juga suka menulis itu gitu. Jadi keuntungannya banyak. Terus bikin PD juga. Nah itu kemudian dari situ kemudian lahirlah perlima ini gitu. Seperti itu. Berarti Kakak kan udah pengalaman juga nih ya dalam menulis. Bisa dong bagi-bagi tips nih ya, bagaimana cara mengakhiri kisah atau cara mengunci akhir cerita. Mungkin dari Kakak Happy nih. Gak usah diakhiri. Wow, jadi apa ya kan nanti? itu juga hal yang perlu perlu kepekaan ya mengakhiri sebuah cerita gitu. Jangankan cerita yang fiksi, cerita yang kita tulisan yang prosa katakanlah esai begitu ya, lepas begitu itu kita juga kadang-kadang kesulitan bikin endingnya. Kenapa? Iya karena saat kita menulis kemudian adrenalin kita meningkat itu rasanya itu nggak pengen titik. Jadi nulis terus. Nah, kita terhanyut dalam tulisan kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya itu adalah tulisan yang tidak kemudian ingin kita publish atau ingin kita orang lain baca, maka itu bisa terus nyambung besok malam nyambung lagi terus gitu ya. Kalah deh serial di Netflix pokoknya. Jadi kalau kita tulisan kita untuk media, maka di situ pasti kan sudah ada syaratnya nih, gitu. Misalnya panjangnya seberapa. Nah, maka kita akan kemudian mengikuti acuan itu, gitu. Jadi mau nggak mau nih kisahmu yang sedang indah sekali ini harus diakhiri. Caranya bagaimana? Kalau kamu kepengen pembacamu bertanya-tanya, ya diakhiri tapi jangan titik. Jangan titik, nah, terbuka. Iya, jadi kayak biarkan aja nanti mereka menebak-nebak sendiri. Misalnya tentang pembunuhan, siapa yang membunuh atau sebenarnya siapa sih dalangnya kayak gitu itu biarin aja ngambang gitu. Bisa dengan cara begitu atau kita bisa bikin conclusion kalau misalnya itu adalah essay, biasanya kita akan diharapkan untuk bikin conclusion gitu kan. Setidaknya kita menegaskan kembali idenya kita di awal itu tadi. Nah, itu lebih membantu sih. Jadi misalnya kita paparkan di depan, kemudian kita beri paragraf-paragraf pendukung. Setelah itu closingnya kita kembali tegaskan lagi apa yang kita paparkan di depan tadi. Itu paling gampang. Membuat conclusion ya. Dan menggantungkan cerita seperti agar nanti bisa bersambung. Betul. Jadi kalau misalnya nih kalau di TikTok misalnya atau di mana-mana orang-orang sedang kepengen viral gitu kan. Nah, itu caranya kita menjadi viral begitu kalau penulis, gantung aja nanti biar orang-orang ngomongin ini apa sih maksudnya. Penasaran dan gemes ya sama penulisnya. Ini apa sih maunya si penulis? Iya, jadi saat nanti kita nulis lagi mereka pasti baca lagi gitu kan. Penasaran, beli lagi bukunya. Biasa sekali. Nah, kalau dari Kakak Aulia nih, nggak ada saklek enggaknya ya kapan
aku misalkan punya draft, aku punya ide gagasan yang aku tuangkan masih dalam bentuk draft. Kemudian ini kayaknya masih belum sampai deh. Ya udah kembangkan aja jadi novel gitu kan. Kalau misalkan cerpen nggak cukup nih, ya udah kita kembangkan aja sampai berbab-bab. Jadi yang paling pendek mungkin novelet ya. Novelet itu kan novel dalam bentuk yang lebih pendek gitu. Atau kalau misalkan kurang nih masih ada novel gitu yang bisa. Kalau masih kurang lagi ada yang novel berseri ya, kayak punya Dewi Lestari gitu sampai 1, 2, 3 dan lain-lain gitu. It's okay, kalau bagiku nggak ada kata saklek gitu ya. Cuman kalau memang kita bikin proyek atau misalkan ingin tulisan itu dimuat di media, ya kita harus memperhatikan ketentuannya seberapa panjang. Kalau media biasanya sih 10.000 JWS. JWS itu karakter with space. Jadi ya spasi pun itu dihitung. Jadi harus mentok maksimal itu 10.000 karakter gitu. Termasuk spasinya gitu. Nah itu yang perlu istilahnya perlu strategi dalam menyusun seperti itu. Bagaimana endingnya ya bisa macam-macam sih. Kalau cerpen, misalkan cerpen itu juga ada sih bagaimana kita belajar mengeksekusi ending gitu. Ada ending yang terbuka, ending yang halus, ending yang sifatnya jelas. Itu tergantung tesnya penulisnya masing-masing gitu. Untuk cerpennya. Tergantung penulisnya. Iya. Padahal sebenarnya pembaca mengharapkan happy ending. Nah, ya kan penulis adalah Tuhan di tulisannya kan gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Jadi tidak ada yang bisa ini ya melarang ya. Gitu. Sah-sah semua. Saja. Iya. Lantas benefit apa sih yang diperoleh kakak-kakak semua nih atau mungkin Tribuners yang mau bergabung jika ingin join di Perempuan Penulis Padma? Join aja. Bagaimana caranya Kak? Jadi kita ada Instagram ya, ada Instagram, ada Facebook gitu yang kemudian bisa diakses oleh teman-teman. Misalnya memang ingin bergabung gitu bersama Perlima, belajar bersama di situ, nanti bisa DM di situ, kemudian pasti nanti akan dibalas gitu dan gak ada yang susah sih syaratnya ya gitu seperti itu dan kita punya anggota yang banyak sebenarnya ya, hampir dari 100 lebih udah ya sekarang. Lebih dari 100 dan memang tidak semuanya itu setiap hari aktif seperti itu. Tapi mereka tuh tidak pernah berhenti berbagi kayak gitu. Jadi kalau belakangan ini di grup kita sedang ada teman yang dari Afghanistan ya. Iya, dokter tulisan umum yang lagi ditugaskan oleh PBB. Jadi kan keliling ke negara-negara. Nah itu sibuknya pasti sibuk sekali ya. Tapi beliau selalu menyempatkan mungkin menyempatkan ya apa yang ada pengalaman kesehariannya bahkan seperti bersih-bersih beres-beres camp, bersih-bersih atau mungkin ketemu sesama teman Afghanistan yang berbeda budaya itu dituliskan dalam 1-2 paragraf itu sudah jadi gitu. Seperti itu. Jadi banyak benefitnya. Selain hanya misalnya nih ada teman-teman yang kepengen punya buku bergabung seperti itu. Ya nggak apa-apa, ayo. Tapi kita akan bersama-sama belajar bikin buku yang bagus gitu. Jadi kita menulis gitu kan. Kalau di Perlima itu sebelum kita rilis bukunya kita pasti sudah mengujikan tulisan kita itu lewat bedah naskah itu. Ya. Jadi tulisanku misalnya di awal nggak kayak gitu. Tapi terus saat ada bedah naskah teman-teman memberikan input gitu kan. Mbak kenapa nggak dibikin begini sih? Itu kan kayaknya lebih oke deh. Atau ini terlalu banyak tulisan ininya terlalu banyak gitu. Kamu terlalu melibatkan banyak emosi di sini harusnya di-cut. Nah, kayak gitu loh. Itu dapat dari mana? Kalau kita enggak bergabung di komunitas yang sama-sama care gitu. Mereka meluangkan waktu untuk kemudian baca tulisan temannya untuk kemudian memberikan input. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya buku yang kita keluarkan kan setidaknya sudah terfilter begitu. Lantas bagaimana cara bergabung di Padma? Apakah harus berbayar dan apa yang kita dapatkan? Mungkin pelatihan apa saja gitu selama setahun, bisa dijelaskan Kakak Happy?
Iya. Kalau kita ada iuran tahunan ya 150 ya. 150.000 untuk setahun. Kemudian yang kita dapatkan adalah ada pelatihan gratis gitu. Jadi pelatihan gratis itu sampai 4 kali rasanya. Selama setahun. Iya, selama setahun. Jadi ada pelatihan macam-macam ya. Tidak hanya menulis. Bahkan pelatihan podcast itu pernah ada. Public speaking. Seperti itu. Jadi nggak cuma menulis. Betul, karena yang bergabung di situ kan ada teman-teman dari background yang macam-macam ya. Ada yang penyiar gitu. Kemudian sharing gimana sih caranya ngomong public speaking itu kayak gimana sih. Terus kemudian ada pelatihan podcast. Itulah yang kemudian bikin kita kemudian yuk ngerekam suara kita sendiri tapi kita nggak publish. Kayak gitu. Kemudian ada juga pernah pelatihan Canva ya. Jadi kita desain seperti itu. Jadi seru. Memang karena satu sama lain kepingin berbagi ya. Jadi sekarang saya misalnya aku punya nih seperti yang dokter di Afghanistan itu, aku bisa sharing ini. Saat dia menulis kan dia kan tidak berharap bahwa ini nanti akan mendapatkan banyak jempol. Enggak, dia hanya sharing aja bahwa yang aku alami seperti ini. Tapi kemudian saat kami membaca, kami kemudian punya ilmu kan. Oh, ternyata ada perbedaan budaya yang begini gitu. Oh, ternyata Afghanistan itu tidak semengerikan itu yang setiap hari tembak-tembakan. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang indah. Betul, kita dapat insight, ya kan. Kemudian itu memperkaya wawasan kita dan suatu hari nanti bisa kita jadikan inspirasi untuk tulisan kita. Nah, seperti benar itu juga ya. Betul. Waduh. Nah, kalau nih aku juga mau tanya sama Kakak Aulia, apa nih Kak program Perlima selanjutnya setelah buku Rumah Berdinding Kisah ini diluncurkan? Kalau program project buku selanjutnya yang saya tahu mungkin ada kumpulan puisi. Jadi antologi puisi kita di Perlima ada kemarin itu karena nyambung dari yang kepengurusan kemarin tahun kemarin itu kan ada pelatihan menulis puisi nih. Nah, dari situ kita komunitas Perlima itu nggak hanya istilahnya setelah pelatihan selesai gitu enggak gitu. Enaknya di situ kita beneran apa sih yuk diaplikasikan dalam bentuk apa akhirnya ayo yang mau bikin puisi setiap orang paling enggak 5 puisi gitu digituin. Nanti dikurasi yang kurasi juga enggak main-main karena seorang penyair juga gitu yang juga memberikan pelatihan di situ. Jadi benar-benar berkualitas, yang masuk saringan nanti bakal dihimpun dalam bentuk buku antologi puisi gitu. Begitu ya Kak ya. Jadi nantikan aja deh tunggu puisinya Perlima next. Siap. Kita akan tunggu karya-karya selanjutnya ya Kak ya. Waduh, terima kasih banyak loh Kakak Aulia dan Kakak Happy. Semoga kisah yang dibagikan ini bermanfaat bagi Tribuners ya Kak ya, dan mudah-mudahan Kakak Happy dan Kakak Aulia semakin sukses dan terus menelurkan karya-karya indah yang ciamik dan menarik. Kak Elma juga kita tunggu di Perlima ya Kak ya. Siap-siap Kak. Nah, Tribuners, setiap perempuan itu punya hak bersuara melalui menulis, melalui tulisan dan menyampaikan pendapatnya. Perempuan juga manusia yang punya ekspresi, punya imajinasi dan perasaan. Nah, maka semua perempuan Indonesia, marilah kita menulis untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Elmo Gloria undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.